Pemirsa, peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia diperingati setiap tanggal 9 Desember. Hal ini sebagai upaya penyadaran publik bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang harus dihadapi secara bersama-sama. Lantas bagaimanakah strategi melawan kejahatan korupsi? Berikut liputannya untuk Anda. Setelah revisi Undang-Undang KPK pada September 2019, sebagian pihak menilai kinerja KPK lemah. Namun sejak akhir November lalu KPK kembali menangkap para koruptor. Di antaranya penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo terkait kasus suap ekspor benih lobster. KPK menangkap Wali Kota Cimahi Ajai Muhammad Priyatna. Ironisnya penangkapan koruptor asar Kota Cimahi telah dilakukan berkali-kali. KPK pun menahan mantan anggota BPKRI dan Komisaris Utama PT MD dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan air minum. Sebanyak 16 orang ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan terhadap Bupati Banggai Laut, Sulawesi Tengah Weni Bukamo atas kasus dugaan penyuapan pihak swasta. Deretan koruptor yang berhasil diringkus KPK tak langsung membuat persepsi publik pada kinerja KPK positif. Menurut saya KPK saat ini dengan adanya undang-undang KPK yang baru itu memperhambat kinerja KPK sendiri. Menurut saya dengan adanya kasus-kasus yang terbaru ini, kinerja KPK semakin kuat sih. Kalau aku ngelihat ininya ya, perkembangannya kayaknya lebih bagus dulu ya pas kepemimpinannya sebelum ini, era ini. Kalau menurut aku sekarang dilihat dari jumlah yang kena tangkapnya juga berkurang kan dari periode-periode sebelumnya. Jadi kalau menurut aku kayaknya lebih menurun ya kayaknya kinerjanya. Ya pemirsa, nyatanya persepsi publik masih menganggap lemah kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari 14 negara di Asia, Indonesia berada pada posisi ke-8. Bahkan negara Myanmar dan Bangladesh masih memiliki persepsi terhadap lembaga anti korupsinya jauh lebih tinggi daripada Indonesia. KPK mengklaim kinerja lembaga anti rasuah ini berpijak pada 3 pilar: pencegahan, penindakan, dan penyelidikan. KPK pun berharap penanaman nilai anti koruptif hadir sedini mungkin dalam setiap keluarga. Ya, jadi kalau bicara mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, kita bicara mengenai 2 pendekatan, baik melalui upaya pencegahan maupun melalui upaya penindakan gitu ya. Tapi untuk periode pimpinan KPK saat ini kami menggunakan atau memfokuskan pada 3 pilar pemberantasan korupsi. Yang pertama yaitu melalui upaya pencegahan, yang kedua melalui upaya penindakan, dan yang ketiga adalah melalui upaya pendidikan. Ada banyak pakar yang menyebutkan ada hubungan antara peran keluarga dengan budaya anti korupsi melalui penanaman nilai itu. Nah, masa yang paling baik gitu, menurut para ahli adalah pada saat anak usia 4 sampai dengan 9 tahun. Kinerja KPK nampak semakin terlihat saat Menteri kembali terjerat. Menteri Sosial Juliari Batubara terjerat kasus korupsi bantuan sosial pandemi COVID-19. Diperkirakan total suap lebih dari 200 miliar rupiah. Lantas moral apa yang bisa disematkan pada tersangka korupsi dana bansos? Kejahatan luar biasa perlu dihadapi secara luar biasa dan juga bersama-sama. Seorang penyair bahkan berkata, tingkat bahaya dari korupsi tidak cuma dilihat dari banyak sedikitnya kebocoran uang, tapi juga dapat dilihat dari menipisnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bersihnya aparatur negara secara keseluruhan. Dari Jakarta, Eti Juitasari, Eri Rebeka News melaporkan.